Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dan juga bertatap muka dengan saudara-saudara kita, dan juga terpenting ialah Allah memberikan kita kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul SAW di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya kepada para panitia yang sudah menggelar acara ini. Mudah-mudahan Allah ganjar pahala, Allah ganjar dengan nikmat yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini panitia udah kerja dari berapa hari untuk Muslim Fest, apa namanya, Islamic Fest. Kerjanya lama. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah gampangkan rezekinya, dan juga Allah sehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Ini 3 doa yang tak boleh ditinggal. Panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Jangan cuma panjang umur. Panjang umur kalau nggak badannya sehat, rezekinya nggak ada, kan nggak enak. Umurnya panjang tapi sakit-sakitan, kayak orang stroke. Orang stroke itu kan umurnya panjang, ada duitnya tapi badannya nggak sehat, kemana-mana diseret sama orang, didorong sama orang, merepotkan. Ada yang badannya sehat, rezekinya murah, tapi umurnya pendek. Ada duitnya banyak, badannya sehat, ganteng, gagah, rapi, tampan, tapi belum sempat nikmatin kekayaannya dan meninggal. Ada lagi yang umurnya panjang, badannya sehat, tapi rezeki kagak punya. Panjang umurnya, badannya sehat, ganteng, rapi, yang perempuan cakep, tapi kantong gak ada isinya. Kayak kira-kira kayak gitu ada orang kan susah. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, sampai badannya sehat dan juga murah rezeki. Terutama bagi teman-teman panitia yang sudah menggelar acara ini. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mic-nya kurang bagus, ini kayaknya baterainya habis. Pemuda cerdas dan berakhlak, membangun peradaban.
Kalau ngomongin cerdas, sepertinya kalian semuanya sudah lebih paham daripada saya. Kuliah di Unsur itu sudah bukti bahwa antum itu orang cerdas. Kalau nggak cerdas kan nggak kuliah. Jadi kalau ngomongin cerdas, insya Allah antum sudah ahlinya. Ada yang di bidang pertanian, ada di bidang peternakan, ada di bidang kedokteran. Tugas saya sekarang ngurusin akhlaknya. Tugas saya sekarang itu ngurusin akhlak orang yang berilmu. Soalnya tadi benar kata tadi, orang berilmu tapi tidak berakhlak susah. Jadi orang yang berilmu tidak berakhlak itu merepotkan. Orang kalau tidak berilmu, tidak berakhlak, palingnya itu yang dimalingin itu sendal jepit. Iya, yang hilang tuh sendal jepit, jemuran. Tapi orang berilmu gak punya akhlak, itu bukan cuma sendal jepit yang hilang, tapi orang miskin juga hilang enggak. Seorang-orang yang dihilangin, satu negara habis uangnya. Jadi orang berilmu tapi tidak ada akhlak, nafsu isinya. Oh, manusia kalau diisi nafsu itu bahaya, lebih bahaya daripada binatang buas. Tahu binatang buas kan? Apa contohnya binatang buas? Serigala, macan, singa. Macan, singa, serigala, buas. Tapi sebuas-buasnya macan, sebuas-buasnya singa, sebuas-buasnya serigala, tetap makanan itu makanan hewan. Makannya daging. Ada yang makan tumbuh-tumbuhan mungkin. Gak ada ceritanya hewan saking buasnya itu makan roti. Gak ada. Tapi manusia kalau sudah jadi buas, ilmu punya, akhlak gak punya, takut sama Allah gak ada, itu yang dimakan tuh bukan cuma roti. Aspal jalanan bisa dimakan manusia. Uang kertas juga bisa dimakan. Kotak amal masjid itu yang isinya 500 gitu. Itu koin-koin juga masuk tuh ke perut manusia karena tidak punya akhlak kepada Allah, tidak punya takut. Maka akhlak yang pertama yang mesti diberesin itu akhlak kepada Allah. Ini yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada Allah itu bentuknya seperti apa? Ya iman. Iman kepada Allah itu merupakan bentuk akhlak kita kepada Allah. Apa artinya iman? Iman itu artinya al-i'tiqadu fil qalbi wa tasdiqu bil lisani wal amalu bil jawarih. Meyakini dalam hati, membenarkan atau mengucapkan kebenaran dalam lisan, dan juga mengerjakannya dengan perbuatan. Itu namanya iman. Hatinya yakin, mulutnya berucap, tangannya ngerjain. Yakin Allah satu, yakin tiada Tuhan selain Allah diucapkan dalam ucapannya, maka tangannya pun harus yakin. Tangan anggota tubuh harus yakin kalau Allah itu memang satu. Maka tidak boleh kita menyembah selain kepada Allah. Tidak boleh ada Tuhan. Maka penyakit iman yang pertama itu syirik namanya. Orangnya disebut musyrik. Jadi syirik itu meyakini ada Tuhan selain Allah. Yakin bahwa ada Tuhan, yakin Allah ada, yakin Tuhannya ada, cuman Tuhannya kebanyakan. Tuhannya ada, cuman kebanyakan. Kayak orang jahiliyah zaman dulu, Tuhannya ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Orang jahiliyah zaman dulu tuh saking jahiliyahnya, mereka itu membentuk Tuhannya sesuai dengan kekayaan mereka masing-masing. Jadi patung itu dibentuk sesuai dengan kekayaan mereka masing-masing. Ada orang yang kaya, dia bikin Tuhan dari emas, dibentuk Tuhan lalu disembah. Ada orang yang setengah kaya, dia bikin Tuhannya dari perak, dibentuk Tuhan kemudian disembah. Ada orang yang hampir miskin, bikin Tuhannya dari apa? Gak punya emas, gak punya perak, dia dari kayu.
dibuat seperti orang, kemudian disembah. Yang miskin benar begitu, buat Tuhannya dari adonan roti, tepung diadonin dijadiin Tuhan, disembah. Habis nyembah rupanya dia lapar, dipereteli Tuhannya satu-satu habis buat dimakan. Orang jahiliyah zaman dulu begitu. Orang jahiliyah punya Tuhan, nah ini musyrik. Nah sekarang masalahnya kita nih, kita mungkin kalau pertanyaannya yakin gak kepada Allah, yakin. Nyembah Tuhan selain Allah, enggak. Lata, Uzza, Manat dan Hubal udah gak ada zaman sekarang. Tapi bisa terjadi Lata, Uzza, Manat dan Hubal zaman sekarang itu bentuknya bukan patung. Ya bentuknya sekarang mungkin ada harta. Itu Lata, Uzza zaman sekarang. Harta, tahta, wanita, Toyota, Agia, Ayla, Kalia yang baru, Sigra yang baru. Kalau anak mahasiswa motor apa ya? Nah itu menduakan Allah dengan benda itu juga syirik namanya. Menduakan benda, menduakan Allah dengan benda itu juga syirik. Maka kita sih memang nggak bakal nyembah selain Allah, yakin bahwa sholat 5 waktu dikerjain. Tapi kadang-kadang kita sering ngomongnya gimana? Untung ya semenjak memelihara ayam ini dagangan saya jadi laku. Kalau mahasiswa semenjak saya pakai ikat pinggang ini, jangankan ibu-ibu, jangankan perahu, nenek-nenek lewat lemes melihat saya. Nah itu juga ada syirik tuh, nggak nyembah selain Allah. Cuman kadang-kadang kita ngomong itu harus diberesin. Itu bentuk tidak berakhlak kita kepada Allah. Yakin bahwa Allah maha melihat, yakin bahwa Allah itu maha mengetahui segala hal. Tapi kita sering diam-diam malah berbohong. Kita diam-diam nipu orang, begitu. Maka dulu ada anekdot. Ada orang yang Islam, kemudian dia korupsi. Ditanya, Bapak korupsi? Iya. Bapak orang Islam kan? Iya. Bapak kan yakin bahwa Allah itu maha melihat? Benar. Tapi kok masih berani korupsi? Ya nggak apa-apa. Kok bisa? Kan Allah tahu memang. Tapi kalau Allah tahu nggak ribut. Tapi manusia tahu ribut se-RT. Tapi kalau Allah nggak tahu nggak ribut. Nah, itu bentuk tidak berakhlak kepada Allah. Sama dengan kita nggak mau orang ketahuan sama orang, padahal Allah tahu perbuatan kita. Kita benci perbuatan jahat kita diketahui orang, padahal Allah tahu. Itu bentuk kita tidak berakhlak. Begitu juga ilmu yang tidak dibarengi dengan akhlak kepada Allah juga itu namanya musyrik. Gitu. Walaupun syiriknya tidak dikatakan sebagai syirik akbar, yang dikatakan orangnya kemudian jadi murtad. Ya. Itu bentuk penyelewengan akhlak kepada Allah, syirik. Ada lagi bentuk penyelewengan akhlak kepada Allah dengan sifatnya nifaq. Nifaq itu munafik. Jadi nifaq itu namanya, orangnya namanya munafik. Munafik itu idharul iman, idharul kufri fil qalbi, idharul iman wa kitmanul kufri. Dia menampakkan keimanan depan orang tapi hatinya kufur. Ini yang disebut dengan nifaq akbar. Jadi depan orang sih iman, depan orang muslim, begitu. Ini zaman sekarang masih banyak kayak gini nih, orang beragama nggak jelas. Dia kalau sholat Jumat ikut, 5 waktu ikut, tapi ke gereja juga mau. Ente agamanya apa sih? Gue bagaimana ramenya aja lah. Orang rame sholat Jumat itu nggak jadi munafik. Jadi depan orang itu iman, tapi di belakang munafik. Nah, yang disebut munafik juga salah satunya beribadah tidak ikhlas kepada Allah. Ikhlas beribadah tanpa keikhlasan itu juga disebut sebagai orang munafik. Dulu pernah dengar hadis Nabi. Ada Nabi Muhammad pernah bilang, "Afdhalus sholati 'alal munafiqin sholatus subhi wa sholatul isya." Pernah dengar kan? Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh.
Jadi yang jadi permasalahan sebenarnya itu bukan karena sholat isya dan sholat subuh berat, bukan. Bagi orang munafik yang di dalam hatinya kufur, depan orang beriman, semua sholat itu berat. Semua sholat bagi orang munafik itu berat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh semua berat. Tapi Nabi bilang ada dua nih yang paling berat, isya sama subuh. Bukan karena sholat isyanya, bukan karena sholat subuhnya, tapi karena apa? Dulu zaman Nabi Muhammad itu nggak ada lampu, belum ada penerangan. Masjid Nabawi itu gelap. Jalan menuju Masjid Nabawi itu juga gelap, nggak kelihatan orang. Orang munafik, defaultnya orang munafik, tahu kan defaultnya orang munafik, hukum aslinya orang munafik. Defaultnya orang munafik itu beribadah kalau kelihatan sama orang. Maka buat dia nggak penting sholat isya sama sholat subuh. Kenapa? Gelap, nggak kelihatan orang, percuma. Datang gua datang nggak datang sholat isya sholat subuh, orang nggak ada yang lihat. Jadi ngapain datang sholat isya sama sholat subuh, orang nggak ada yang tahu kok. Tapi kalau waktunya siang, di mana orang kiri kanan kelihatan, dia mau datang sholat subuh. Kenapa? Kelihatan orang. Jadi yang jadi masalah bukan sholat isya dengan sholat subuhnya, bukan. Tapi memang wataknya orang munafik, ibadahnya pengen dilihat orang. Itu namanya munafik. Jadi bukan sholat isya, bukan sholat subuh, bukan. Ini karena kalau sholat isya sama sholat subuh gelap, kiri kanan nggak ada yang tahu. Jalan ke masjid juga orang nggak melihat. Jadi ngapain kalau datang ke Masjid Nabawi tapi orang nggak ada yang tahu? Nggak enak dong ibadah kalau nggak ada yang tahu. Nah, gitu. Jadi zaman sekarang orang munafik bukan yang berat sholat isya sholat subuh, bukan. Bisa jadi orang munafik lebih rajin sholat isya sama sholat subuh. Kenapa? Orang udah nggak ada aktivitas, jadi semua orang datang ke masjid sholat, kelihatan sama orang. Tapi mungkin saja orang munafik saat ini nggak mau sholat zuhur. Kenapa? Sholat zuhur kan sepi, nggak ada orang, nggak kelihatan. Bisa jadi juga zaman sekarang ini orang yang kalau ibadah selfie mulu, itu bisa jadi orang munafik, biar kelihatan orang. Ini setan bisa masuk di sini. Ini kan zaman sekarang ini orang ibadah cekrek mulu. Tahu cekrek? Dia mau sholat di foto, dia baca Quran di foto, dia wudhu di foto, itu penyakit kakinya di foto. Tetesan air wudhu mengandung keberkahan. Itu udah berakhlak sama Allah namanya. Nggak berakhlak sama Allah. Kenapa? Tidak ikhlas beribadahnya. Pengen dilihat orang, itu tidak berakhlak kepada Allah. Begitu. Apa urusannya sama orang? Apa urusannya sama orang sehingga kita harus mengeluarkan effort untuk mengumumkan ibadah kita kepada orang? Apa nggak yakin sama pahala yang diberikan Allah? Apa nggak yakin? Ini coba dulu kita puasa Ramadan, salah satu hikmahnya ngajarin kita ikhlas. Kenapa ngajarin kita ikhlas? Karena puasa Ramadan itu nggak ada pahalanya. Allah yang bilang, kullu amali bani Adam, apa namanya, yudha'af ila sab'i mi'atin ila asyri amthali aw sab'i mi'atin. Setiap amal anak Adam itu diganjar berapa? Bisa 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali, kecuali illa shaum, kecuali puasa. Kenapa? As-shaumu li wa ana ajzi'u bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Aku yang langsung ganjar pahalanya. Apa ganjar pahalanya? Enggak dijelasin dengan Allah. Kalau amal ibadah 10 kali lipat bisa, tapi kalau puasa mungkin bisa lebih dari itu. Bisa 1000, bisa 10.000, bahkan bisa tidak terhingga. Atau mungkin saja nggak bisa dapat pahala apa-apa. Itu yang kemudian disebut oleh Nabi, berapa orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan hadir. Itu maksudnya. Kenapa? Nggak ikhlas, nggak yakin sama Allah. Kalau kita yakin sama Allah, maka ibadah kita jadi lurus. Apapun yang kita ibadahi, pasti Allah ganjar. Dan Allah tahu apa yang kita butuhkan begitu. Itu namanya tidak berakhlak. Jadi masih mengharapkan apa yang dikata orang, gitu kan. Dan itu setan masuknya gampang itu. Setan masuknya gampang. Apalagi kalau sholat tahajud gitu dalam malam. Ya, dan media pamer zaman sekarang kan banyak nih.
banyak nggak media pamer? Ada BBM, ada Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp, ada lagi sholat tahajud selesai bikin apa namanya status, indahnya sujud di tengah malam. Itu status of the year itu. Udah mau ngapain? Mau ngapain? Ustaz, alhamdulillah saya sih sholat tahajud alhamdulillah rutin. Cuman saya mah gak pernah bikin status. Oh bagus. Cuman habis sholat tahajud sering periksa status orang. Fulan baru sholat tahajud semalam aja udah bikin status. Anak sholat tahajud tiap malam tapi gak bikin status, udah sombong tuh. Itu merasa lebih baik tuh setan juga tuh. Itu namanya ujub. Jadi kalau sombong dipamerin, kalau ujub mah dalam hati. Dia sholat tahajud, habis wirid, kemudian lihat depan pintu buka jendela, masuk setan. Oh iya ya, memang di daerah sini memsoleh gua doang. Jam 3:30 yang lampunya nyala cuma rumah gua doang. Rumah lain mah nggak ada yang nyala. Emang bener gua doang yang soleh. Nggak sombong, nggak dipamerin, cuma ujub dalam hati yang ngerasa lagi. Itu juga setan tuh. Itu kerjaan setan, itu namanya tidak berakhlak kepada Allah. Maka beres ibadah kita, ikhlas. Kata Imam Al-Ghazali, ikhlas itu Allah tatluba syahidan li amalika ghairallah. Allah tatluba syahidan li amalika ghairallah. Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Ta'rifat. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan definisi ikhlas. Apa ikhlas? Kamu tidak mengharapkan saksi untuk ibadahmu kecuali untuk. Itu namanya ikhlas. Kamu tidak mengharapkan saksi untuk ibadahmu kecuali Allah. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau kita ibadah masih dalam hati biar pengen kelihatan orang, itu makanya ibadah kita apa namanya? Jangan-jangan banyak ibadah tapi nggak ngefek. Jangan-jangan itu kita banyak sholat tapi ngebohongin dosen masih. Kita banyak sholat tapi orang tua dikibulin terus ini. Belum bayar semester, kan udah dikirim duitnya, udah cuma ada tugas lain, dibohongin. Jadi itu, jangan-jangan kita ibadah banyak, kita belum ikhlas ibadahnya. Kita rusak ibadah kita dengan perasaan mau dilihat orang. Emang apa untungnya sih dilihat orang? Apa untungnya? Kan nggak ada. Itu orang kan juga nggak bakal ngelamunin kita di akhirat gitu. Gitu kan? Nanti yang kita andalkan di akhirat jadi ibadah kita. Minta pertolongan kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hilang tuh, jangan sampai kita dapat status munafik yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat orang munafik, ingat, yang berat buat orang munafik bukan sholat isya atau sholat subuh, tapi ibadah yang nggak kelihatan sama orang itu berat buat orang munafik. Maka ketika depan kita ada ibadah yang tidak ada kelihatan sama orang, kita nggak mau. Jangan-jangan kita munafik. Depan kita nih ada kucing dijepit begitu. Kita mau tolongin, cuma kita nggak bawa HP, kita nggak bisa foto nih. Kan kalau foto kan jadi status nolongin kucing gede-gede, kan bagus tuh. Udah biarin aja, biar mati sekalian. Lihat, itu depan kita ada ibadah yang nggak kelihatan orang gitu. Maka repot kita kalau ibadah harus cekrek-cekrek mulu, potong sono sini, potong sono sini. Jadi potong, kasihan malaikatnya. Dia udah turun jauh-jauh dari atas untuk mau nyatet, dia foto-foto, udah jadi udah mau nyatet tuh dia mau nyatet bulan jam sekian, bulan sekian dia sholat dan sebagainya. Ternyata di foto dia ya boh. Jadi gitu. Itu yang kedua, yang merusak akhlak kita kepada Allah. Pertama syirik, ya menduakan Tuhan begitu. Kemudian yang kedua munafik, yang ketiga ada namanya irtidad atau riddah atau murtad sebenarnya. Ya murtad itu kan beribadah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya perusak iman. Tapi insya Allah umat Islam terjaga dari yang namanya bentuk murtad. Kalau yang bentuk murtad itu pokoknya beribadah kepada selain
selain Allah, yakin sekali bahwa ada Tuhan yang mampu memberikan kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhlak kepada Allah. Nah, ada lagi akhlak kepada sifat yang merusak akhlak kita kepada Allah, yaitu kufur nikmat. Kufur nikmat itu termasuk bentuk akhlak yang merusak, bentuk perbuatan yang merusak akhlak kita kepada Allah. Jadi kufur nikmat itu artinya apa? Sitru nikmatil mun'im au mukhalafatun au awil amalu bi mukhalafatil mun'im, yaitu menutupi keanugerahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berjalan, beribadah, mengamalkan sesuatu dengan nikmat, tapi untuk menyelisih yang memberi nikmat. Gitu. Paham maksudnya? Jadi menutupi keanugerahan Allah. Jadi nggak mau bersyukur dapat nikmat, yakin bahwa ini hasil effortnya sendiri, tanpa tahu bahwa ini ada anugerah Allah. Nah, itu juga namanya kufur nikmat. Atau punya nikmat, tapi nikmatnya diberikan atau diamalkan, dikerjakan untuk menyelisih apa yang Allah perintahkan. Punya motor dapat nikmat, mestinya motor itu dijalankan untuk yang bentuknya ibadah kepada Allah. Ngajak orang ke masjid, ngajak orang ngaji, ngajak orang masuk kelas, itu bentuknya ibadah. Tapi kalau motornya sudah dibawa ke hal-hal yang negatif begitu, itu juga namanya kufur nikmat. Kufur nikmat memang tidak membuat kita kufur iman. Tapi biasanya orang kufur iman tuh awalnya kufur nikmat dulu. Fir'aun itu kan awalnya kufur nikmat dulu. Fir'aun itu awalnya sebelum dia kufur iman, itu kufur nikmat dulu. Dia yakin bahwa segala hal yang dia peroleh itu hasil kerjanya sendiri. Sampai semua orang kagum kepadanya, akhirnya dia meyakini bahwa dia adalah sebagai Tuhan. Jadi kufur nikmat memang tidak sebesar kufur iman, tapi biasanya orang kufur iman awal dari kufur nikmat. Maka perhati nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, jangan kita ingkari. Salah satu bentuk agar kita menghindari kufur iman, kufur nikmat adalah belajar atau mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Itu suatu bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa belajar kedokteran, ya maka amalkan ilmu kedokteran itu untuk ibadah, dan jangan merecokin ilmu orang lain. Paham gak maksudnya? Kalau sudah diberi nikmat oleh Allah untuk belajar kedokteran, itu fokus pada kedokteran, layani orang dengan ilmu dokter, beribadah dengan ilmu kedokteran. Gak usah merecokin orang yang ilmunya beda. Orang dokter gak usah ngomongin dalil Al-Quran hadis. Begitu juga Ustaz Al-Quran dan hadis, gak usah sok-sok ngomong dokter. Begitu. Dapat ilmu peternakan, dapat ilmu pertanian, dapat ilmu bisnis dan sebagainya, amalkan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan akhirnya kita ngerecokin ilmu orang lain. Jadi ilmu beragama, kenapa? Banyak orang yang bukan ahli berbicara agama. Akhirnya orang bingung. Orang bingung, ada dokter ngomong bla bla bla, tapi Ustaz ngomongnya juga sama. Jadi tumpang tindih, nggak mensyukuri. Jangan nyangka kalau ilmu agama yang nanti menyelamatkan kita di akhirat, enggak. Jadi menyelamatkan akhirat itu manfaat kita terhadap apa yang sudah diberikan Allah. Coba lihat kalau pagi di sini kan daerah kampus ada sekolahan kan. Kalau pagi itu ada satpam, ada security. Tiap pagi kerjanya apa? Nyebrangin anak sekolahan yang mau masuk sekolah, nyebrangin anak kampus. Ilmu agamanya nggak ada. Mungkin juga nggak tahu ilmu matematika, tapi dengan amalan kayak gitu dia bisa masuk surga. Dia bisa masuk surga. Tapi ada orang yang ahli agama, tahu Al-Quran dan hadis, ngerti hukum dan sebagainya, dipakai buat kepentingan duniawi, hantam sono sini, fitnah sana sini, mengkafirkan dan sebagainya. Apa ini disebut manfaat? Tidak menghormati Allah. Kemudian akhlak kepada sesama makhluk yang kedua adalah kepada sesama
sesama manusia, sama-sama manusia. Nah, manusianya juga ada dua, kan? Ada manusia yang seagama dengan kita, ada manusia yang tidak seagama dengan kita, orang non-muslim. Kalau sesama terhadap orang non-muslim, kita juga punya kewajiban untuk menghormati. Dalam hadis dikatakan, kata Nabi Muhammad SAW, di mana kata Nabi Muhammad, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Wa khaliqin nas, ini yang penting. Nabi bilang wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nabi bilangnya itu dengan kalimat anas. Anas itu artinya manusia. Nabi gak bilang wa khaliqil mu'minin, bergaulah dengan orang mukmin, gak bilang begitu. Nabi juga gak bilang wa khaliqil aqriba, pergaulilah orang-orang dekat kamu. Wa khaliqil yusra, pergaulilah keluarga kamu. Nabi gak bilang begitu. Tapi Nabi bilangnya wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Maka siapapun dia, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, kalau statusnya masih manusia, orang muslim wajib berbuat baik kepada dia. Apa bentuk berbuat baik yang paling kecil? Yang paling kecil itu kan senyum. Senyum sama orang non muslim, apa salahnya? Ketemu selamat pagi, selamat sore. Kalau dia orang non muslim ya jangan kasih salam. Itu bentuk berbuat baik kepada dia. Jangan bawanya curiga mulu sama orang non muslim. Itu bentuk berbuat baik. Ya. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana Nabi Muhammad bergaul dengan non muslim, kita malu. Kita malu nih non muslim. Kita malu sebagai muslim kalau melihat bagaimana akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu luhur, bukan cuma kepada muslim tapi kepada non muslim. Bahkan Nabi Muhammad SAW punya pembantu, itu orang Nasrani. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Sayyidina Anas bin Malik bahwa Nabi itu punya pembantu namanya Gulam. Gulam itu artinya anak ABG. Jadi dia anak kecil, udah enggak anak kecil, tapi dewasa juga belum. Itu namanya Gulam. Satu ketika itu Gulam sakit, nggak masuk ke rumah Nabi. Ditanya sama Nabi, ini Gulam kemana? Gulam sakit Nabi, besok nggak masuk lagi, sepertinya sakitnya parah. Maka kemudian Nabi kunjungi, Nabi menjenguk tuh orang yang sakit. Gulam Nasrani, agamanya Nasrani. Datang ke rumahnya, dia bilang, sakit apa nak? Pokoknya sakitnya parah. Nabi melihat bahwa beliau itu sudah sedang sekarat. Maka melihat dia sedang sekarat, Nabi bilang, nah, syahadat dulu, biar nanti mati selamat masuk surga. Jadi Nabi nyuruh nih Gulamnya, ini pembantunya untuk bersyahadat. Di pembaringan, samping pembaringan ada bapaknya, ada bapaknya Gulam. Bapaknya Gulam ya sama Nasrani juga. Kemudian kata Nabi Muhammad, asyhid ya Gulam, syahadat wahai Gulam. Ketika diberita syahadat oleh Nabi, dia celingat-celinguk. Tahu celingat-celinguk? Tengok kiri, tengok kanan. Dia nggak ada melihat Nabi, dia nggak ada melihat bapaknya, dia lihat Nabi lagi. Dia bingung. Dia mau syahadat, ada bapaknya, Nasrani. Ini bisa gua kalau syahadat gak dikuburin. Kalau aneh gak syahadat, ada Muhammad. Muhammad ini kan Tuhan saya, orangnya baik. Dia lihat kiri kanan dan kiri kanan, dia bingung. Dia mau syahadat. Akhirnya apa kata? Akhirnya bapaknya bilang, apa kata bapaknya? Bunayya, ati Abul Qasim. Anakku, taatilah Abu Qasim. Abu Qasim itu Muhammad. Taatilah Abu Qasim. Ikuti Muhammad. Akhirnya anak itu kemudian bersyahadat. Setelah bersyahadat dia meninggal. Itu orang yang meninggal masuk surga tapi belum pernah beribadah, itu Gulamnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu ceritanya? Lihat bagaimana kerelaan bapaknya Gulam merelakan anaknya ikut agama orang yang sudah merusak agama dia. Nabi Muhammad datang dengan agama yang baru, yang ketika orang sekitar tidak pernah kenal apa itu Islam. Datang Nabi Muhammad mendakwahi orang-orang
untuk masuk Islam. Bapaknya itu Nasrani. Bagaimana bisa orang Nasrani merelakan anaknya untuk ikut agama orang lain? Itu nggak masuk akal. Artinya bahwa Nabi Muhammad itu orang yang dakwahnya bagus, santun. Bil hikmah wal mau'izah hasanah, kata Rasulullah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dulu Nabi dakwahnya pelantar-pelantar, hantam sini, hantam kira-kira bapaknya mau gak? Kalau Nabi kerjanya fitnah sono, fitnah sini, hantam sono, hantam sini, mana mau ada orang tua yang merelain anaknya ikut agama orang tukang fitnah? Siapa yang rela anaknya ikut agama orang yang sering berantem, sering berkelahi, berdebat sama orang sono sini, sering menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, merasa lebih benar sendiri? Siapa yang rela itu? Tidak ada. Tapi karena Nabi Muhammad itu orang baik, santun, dakwahnya juga tidak beringas, begitu. Maka si bapak dan orang itu merelakan anaknya ikut Muhammad. Kenapa? Karena tahu Muhammad itu orang baik. Nah, Muhammad itu orang baik. Begitu. Dan memang begitu, kita mesti berakhlak kepada orang non-muslim walaupun dia non-muslim. Selama masalahnya bukan masalah ibadah. Kalau ibadah kan kita punya aturan sendiri. Kalau bermuamalah yang kita bebas. Jualan boleh, jual beli boleh. Jangankan kita satu kos sama non muslim juga nggak ada masalah kok. Non muslim nggak najis, non muslim tidak najisnya secara akidah. Maka dalam pandangan jumhur ulama 4 mazhab sepakat orang non muslim boleh masuk masjid. Darah kita dengan darahnya sama, keringat kita dengan keringat dia sama. Ini non muslim itu bukan najis. Maka orang non muslim masuk masjid boleh, tidak ada masalah. Sama sebagaimana kita juga masuk tempat ibadah lain. Ada lagi cerita, jadi kan kita punya kaidah nanti kalau antum sudah berkeluarga, sudah hidup di masyarakat, bertetangga tahu. Ada kaidah bahwa tetangga yang buruk bakal dijahatin sama orang. Tetangga yang baik itu bakal dibaikin lagi sama tetangga yang lain. Ya kan? Kita ini kalau punya tetangga buruk begitu, itu saya jahatin lagi. Manusiawi seperti itu. Tetangganya jahat, anaknya main sepeda depan rumah kita, jatuh depan rumah kita syukuri itu, rasain enggak. Tapi kalau tetangga itu tetangga orang baik, anaknya jatuh ditolongin tuh, kok jatuh sini, diantarin ke rumahnya, begitu gak? Tetangga baik lewat depan rumah kita, sebelum rumah kita punya pohon jambu, tetangga kita nengok, Pak Haji, pohon jambunya udah tumbuhnya. Iya udah nih Pak Haji, Pak Haji kan saya suruh anak saya suruh ngambil buat Pak Haji. Tapi itu tetangganya baik. Tapi kalau tetangganya buruk, lewat, Pak Haji jambunya udah buah, nggak dijual Mas. Tetangga buruk itu, nggak mau dijual diapain lagi. Itu kaidah semua orang begitu. Semua orang begitu kaidah. Ada tetangga yang buruk lewat depan rumah, ditutup pintunya nggak mau lihat. Itu kaidah semua orang, semua budaya begitu. Bahwa tetangga yang baik insya Allah dapat dibaikin lagi. Tapi tetangga buruk juga begitu. Dulu Nabi Muhammad itu juga bertetangga dengan tetangganya yang non muslim juga. Dalam riwayat saya Imam Muslim dikatakan oleh Sayyidina Anas juga bahwa Nabi itu pernah diundang. Nabi diundang untuk makan acar oleh tetangganya yang non muslim. Dan Nabi memenuhi undangan dia masuk ke rumahnya makan acar sama-sama. Ini kalau Muhammad itu orang jahat, kalau Muhammad itu orang beringas, tetangganya kan gak bakal ada yang mau ngajak makan bareng di rumah. Tapi tetangga non muslim ngajak Nabi Muhammad datang ke rumah saya. Saya udah disiapin ajar buat kita makan. Datang makan Nabi Muhammad. Itu kalau seandainya Muhammad orang beringas, jahat sama tetangga pasti gak ada yang mau ngajak makan. Ini urusan muamalah. Bahkan dulu dalam satu perjalanan Nabi pernah pulang dalam satu urusan bersama para sahabat. Di tengah jalan Nabi kehabisan air, nggak ada air buat berwudu. Tiba-tiba ada orang musyrik nawarin, Muhammad pakai air saya saja untuk berwudu. Itu hadis yang panjang dalam Imam Muslim. Nabi berwudu dengan bejana non muslim, airnya juga air non muslim dari rumah non muslim. Kalau seandainya Nabi itu jahat, orang non muslim masih nggak ada yang mau kasih izinin Nabi buat beribadah. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad itu ya orangnya baik. Pokoknya kalau urusan ibadah ya jangan.
Tapi urusan muamalah, ya kita harus sama-sama. Selama dia tidak merusak ibadah kita, dia itu apa orang yang wajib kita berbuat baik kepada dia. Ya kan, kalau dulu kan Nabi ditawarin oleh orang kafir Quraisy, Muhammad ini pengaruhnya besar sekali. Bagaimana kalau Muhammad kita tawarin apa? Tukar-tukaran ibadahnya. Kalau waktunya nanti Muhammad ibadah kita ikut. Kalau nanti Muhammad kalau kita ibadah nanti kita ajak Muhammad ikut. Biar sama-sama. Nah kalau kayak gitu kan Nabi nolak. Qul ya ayyuhal kafirun la begitu ibadah. Jadi kalau dalam masalah ibadah ya jangan. Tapi kalau masalah muamalah kita sama-sama. Coba lihat lagi, ada dulu peristiwa bahwa Nabi Muhammad SAW itu kan pernah mengirim surat. Mengirim surat kepada siapa? Kepada raja-raja yang berkuasa ketika itu. Raja-raja yang berkuasa ketika itu, ada raja Persia, ada raja Romawi, ada raja Habasyah, ada raja Bahrain, kemudian dan yang lainnya. Dikirimi surat oleh Muhammad untuk apa? Untuk ngajak masuk Islam. Ingat gak, apa gak bagaimana bentuk surat Nabi Muhammad? Kalimatnya pertama, kalimatnya semua sama. Min Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hirakul Adibul Rum ila Kisra Adibul Furs. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Herakl, petinggi orang Romawi, kepada Kisra, rajanya orang Persia, kepada Al-Munzir, penguasa Bahrain, kepada Najasyi, penguasa Ethiopia Habasyah. Kalimat Nabi santun, gak mentang-mentang dia kafir dia bilang dari Muhammad kepada laknat kafir, laknat bunuh dan sebagainya. Gak begitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebutin namanya, disebutin jabatannya. Namanya Herakl, jabatan apa? Penguasa orang Islam. Kan mungkin saja Herakl itu waktu merebut kekuasaan dia dolim membunuh sana sini. Tapi Nabi Muhammad tetap menghormati, disebutin namanya. Kepada Bapak Fulan, petinggi yayasan bla bla. Itu bentuk penghormatan. Nabi udah ngajarin itu. Jadi Nabi kita tuh komplit. Untuk belajar akhlak Nabi jagonya. Kita gak usah perlu belajar akhlak kemana-mana. Kalau kita guru Nabi dia kan mu'allim, Nabi guru. Saya tentara, Nabi pimpin perang. Saya politikus, Nabi pimpin negara. Itu Madinah itu negara. Saya punya anak istri, Nabi juga berkeluarga punya anak istri. Jadi kalau belajar akhlak komplit dari Nabi Muhammad SAW. Pokoknya selama bukan urusan ibadah, kita harus menghormati. Dan itu tetangga kita yang non Muslim. Dan itu mungkin jadi salah satu jadi jalan dakwah kita pada mereka begitu. Yang Muslim yang non Muslim yang mesti kita hindari itu Muslim non Muslim atau kafir yang disebut kafir harbi. Kafir yang memang memerangi kita. Gitu. Kafir harbi itu ya kalau bahasa orang Betawi itu namanya kafir kerok. Yang kerok. Kita mau sholat Jumat dihalangi, kita mau mendirikan ibadah dilarang, kita mau itu namanya itu yang mesti diperangi. Tapi kalau kafirnya yang tidak memerangi kita, itu kafir dhimmi namanya, ya kita sama. Bahkan dalam sabda Nabi dikatakan man adza dhimmiyan faqad adani. Nanti pasang badan itu buat orang kafir dhimmi. Siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi, maka dia telah menyakitiku. Gitu kata Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, manusia yang beda agama. Kita harus menghormati orang lain agama harus, tapi membenarkan agamanya jangan. Kita mengakui adanya perbedaan agama, tapi tidak mengakui kebenaran agama lain. Itu. Kemudian yang kedua, manusia yang seagama dengan kita. Kalau ini udah nggak usah diomongin lagi. Kita yang sama non agama Islam aja kita hormat, kita pasang angkat tangan dan sebagainya, apalagi sesama Muslim. Mesti harus saling menghormati, walaupun beda pemahaman. Misalnya ini penting nih, ini kan Muslim ini banyak masalahnya.
Diajak ribut gampang orang muslim tuh. Apalagi Ramadan kemarin, berapa banyak yang ribut. Masuk Ramadan orang udah ribut. Nawaitu sama Ramadan nggak boleh. Ya kan? Oh puasanya pakai nawaitu sama Ramadan ya, wah sesat. Yang ini, oh itu puasa nggak pakai nawaitu. Wah biasa puasa benar-benar. Sholat pakai usuli nggak? Pak, oh susah. Bid'ah. Itu sholat nggak pakai usuli ya? Enggak. Wah ini nggak ngikutin ulama. Orang muslim itu udah jadi hidupnya gampang, cuman beda masalah-masalah yang sepele gitu. Angkat tangan sampai kuping sampai dada itu kan udah ribut, bener nggak? Masih pada ributin angkat tangan sampai dada sampai kuping, sampai kuping boleh, sampai dada juga boleh. Yang nggak boleh itu angkat tangan orang. Oh tangan sendiri nggak boleh, nggak ada masalah mau angkat sampai kuping, sampai dada nggak ada masalah. Jadi kita sama muslim aja harus toleransi, apalagi sesama muslim. Selama nabinya masih Muhammad, agamanya Tuhannya Allah, kiblatnya Ka'bah, itu saudara kita, masih salat 5 waktu, saudara kita. Tapi beda pengajian, nggak ada urusan. Beda pengajian nggak ada urusan. Gitu. Jadi mesti penting bahwa ada beberapa hal dalam syariat yang sifatnya memang beda. Memang syariat memberikan peluang kita untuk itu. Syariah memberi peluang untuk kita berbeda. Contoh, dalam Al-Quran itu ada ayat gak usah jauh-jauh buka Al-Quran, gak usah jauh-jauh buka ayat. Al-Quran ayat pertama kita udah ribut tuh. Ayat pertama Al-Quran apa? Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah ada Bismillah. Bismillah itu bagian Al-Fatihah atau bukan? Di situ aja kita udah berantem. Padahal sesuatu ini gak mesti diberantemin gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Gitu. Kata madhab Imam Syafi'i Al-Fatihah Bismillah-Fatihah. Kata madhab Imam Abu Hanifah enggak, Bismillah bukan Al-Fatihah. Maka kalau madhab Imam Abu Hanifah Bismillahnya enggak dibaca, ya langsung Alhamdulillah begitu. Sah apa enggak? Ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah perbedaannya bukan perbedaan dalam masalah prinsipil. Mushaf Utsmani memang menuliskan adanya Bismillah sebelum Al-Fatihah. Bahkan dikatakan sebagai ayat surat Al-Fatihah. Tapi dalam beberapa hadis kita dapati ada kontradiksi, bahwa dalam beberapa hadis kita dapati Nabi Muhammad sering sholat tapi memulainya dengan Alhamdulillah, tidak dengan Bismillah. Ada riwayat lain mengatakan bahwa Nabi ada perbedaan riwayat. Nah maka ketika ada perbedaan riwayat ini membuat hukum menjadi berbeda. Kata ulama hukumnya ini, kenapa? Dalilnya begini. Dalilnya itu oh ini maknanya berbeda. Itu kita mesti pelajari kenapa ada sebab berbeda. Karena sebabnya perbedaan riwayat atau perbedaan dalam menstatus riwayat hadis. Dalam penstatusan riwayat hadis juga ada perbedaan. Ini mesti diketahui bahwa penstatusan hadis itu bukan wahyu. Penstatusan hadis bukan wahyu. Jadi Nabi nggak pernah bilang bla 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 ini hadisnya sahih, nggak pernah bilang begitu. Ini hadisnya hasan, nggak pernah bilang begitu. Siapa yang mengatakan hasan, siapa yang mengatakan sahih? Ulama, sesuai dengan ijtihadnya. Karena ijtihad ulama, maka mungkin saja ijtihad ulama hadis yang satu bisa berbeda dengan ulama hadis yang beda, yang lain. Kata ulama ini hadisnya sahih, kenapa? Dari fulan bin fulan sampai Rasul. Saya kenal orang-orang semua. Ini orang-orang baik, maka hadis sahih. Tapi kata yang satu, oh enggak, fulan bin fulan itu pernah berbohong. Fulan bin fulan itu cacat. Fulan bin fulan itu tidak dikenal gurunya. Fulan bin fulan itu dapat tuduhan dari muridnya. Maka dihukumi sebagai. Jadi penstatusan hadis masing-masing ulama juga berbeda. Maka karena penstatusan hadis berbeda, hukumnya juga berbeda. Sama kayak masalah kunut itu. Masih ngikutin masalah kunut semua. Ya. Kalau di Jakarta tuh orang udah nggak ribut lagi kunut-kunutan. Jadi kunut subuh itu udah nggak diributin. Entah karena memang mereka udah tahu bahwa itu sesuatu yang tidak mesti diributkan, atau mereka yang udah nggak pada sholat subuh lagi. Jadi kan, itu cuma perbedaan penstatusan hadis. Imam Syafi'i mensahihkan hadis Sayyidina Anas bin Malik, kata Anas bin Malik bahwa Nabi kunut setiap subuh sampai Nabi meninggal dunia. Kata mazhab lain, hadisnya nggak sahih maka tidak diamalkan. Ini selesai sudah. Bagi yang kunut ya silakan, yang nggak kunut juga nggak apa-apa. Jadi benar saya nggak kunut, benar kunut juga benar. Yang nggak benar kan yang nggak sholat subuh. Begitu.
qobliyah Jumat apa enggak qobliyah Jumat kan juga diikutin. Katanya Jumat gak ada qobliyahnya. Ayo Jumat ada qobliyahnya. Yang mau qobliyah Jumat silahkan, yang enggak qobliyah juga enggak apa-apa. Yang enggak boleh tuh nongkrong depan masjid sama tukang dagang. Biasa kalau Jumatan kan banyak tukang dagang di masjid, terus ngobrol sama tukang dagang itu yang enggak boleh tuh. Imam ditimpa sudah khutbah kedua lagi. Dia masih ngobrol depan masjid, ngopi, merokok. Dia ngomong itu udah kayak gitu. Jadi kita mesti paham. Ada dalam syariat itu teks yang sifatnya dhonni, yang orang boleh beda. Tapi ada syariat yang sifatnya qat'i, yang orang nggak boleh beda. Sholat 5 waktu wajib itu orang nggak boleh beda. 5 waktu wajib, zina haram orang nggak boleh beda. Maling mencuri haram orang nggak boleh beda. Maka kalau ada yang bilang mencuri halal itu yang mesti diperangi, yang mesti diomelin kayak gitu. Bilang zina boleh, itu yang mesti diomelin. Sholat 5 waktu nggak wajib itu. Tapi kalau misalnya masalah-masalah yang sifatnya ijtihadi, ya masih mau silakan mengamalkan apa yang memang diyakini. Gitu. Contoh lah, ada dalam Al-Quran itu buat mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Perempuan yang ditalak oleh suaminya masa iddahnya 3 qur'ah. Apa 3 qur'ah? Nah, qur'ah kalau kita kembali ke bahasa Arab, kita cari arti qur'ah. Ternyata qur'ah punya 2 makna yang berbeda. Kalau kita tanya orang Arab, kita ketok pintunya. Qur'ah artinya apa? Qur'ah artinya masa suci. Kita belok lagi tuh ke kata yang lain. Kita tanya, Qur'ah artinya apa? Qur'ah artinya masa haid. Jadi dalam bahasa Arab ada istirahul makna, ada satu kalimat tapi maknanya berbeda. Masa suci apa masa haid? Maka ulama di sini berijtihad. Karena ini namanya masa suci dengan dalil pendukung yang lain. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini masanya masa haid, maka hitungan talak dihitung dengan masa haid. Jadi memang Al-Quran ada teks yang sifatnya memang memberi peluang untuk kita berbeda, ya kan? Kayak misalnya, dan itu yang kalau kita tahu perbedaan itu yang membuat kita menjadi toleransi tinggi terhadap orang yang berbeda. Gitu. Misalnya, saya baru masuk Islam. Kalau saya sholat, saya nggak bisa baca Al-Fatihah, boleh apa enggak ya? Ini kalau orang nggak tahu kan, nggak bisa mas. Sampai harus hafal Al-Fatihah dulu baru sholat. Jadi hafal Al-Fatihah 7 hari. Tapi 7 hari nggak sholat dulu. Menghafalin Al-Fatihah doang. Tapi kalau dia ngerti, nggak apa-apa mas sholat mas. Terus saya nggak bisa Al-Fatihah. Jumhur ulama sih bilang Al-Fatihah rukun. Tapi kata Imam Abu Hanifah, Al-Fatihah bukan rukun. Yang penting baca Bismillah aja. Boleh sholat, boleh. Tapi belajar Al-Fatihah yang hafalinnya. Selama antum belajar Al-Fatihah, antum boleh sholat walaupun tidak dengan Al-Fatihah. Makanya pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita saklek begitu, kayak zaman dulu bahwa Nabi Muhammad itu diceritakan ada sahabat Nabi yang junub. Dia junub, kemudian dia nanya para sahabat, para sahabat saya junub, saya mau mandi, cuma kepala saya lagi sakit nih. Saya khawatir kalau kena air, saya bakal sakit dan makin parah sakit saya. Gimana ya? Nggak bisa mas. Kalau junub ya harus mandi harus mandi. Akhirnya dia mandi, setelah dia mandi malah dia wafat. Jadi kalau seandainya kita ternyata boleh mandi janabah diganti dengan tayamum. Selama memang belum tidak ketemu air atau memang belum bisa makan air karena sakit dan sebagainya, boleh tayamum. Jadi intinya sesama muslim juga harus saling toleransi juga. Gak peduli apa warna kulitnya, gak peduli apa warna partainya, gak peduli apa warna harokahnya, pokoknya sesama muslim harus saling sama-sama. Ini kan kita itu sering dikomporin sama orang-orang yang ngakunya ustaz. Dan orang Indonesia masih mau aja dikomporin. Ntar nih bulan besok, sekarang bulan Muharram. Nanti habis bulan Muharram ada bulan Syawal, terus ada Maulid. Orang ribut lagi kayak Maulid. Ada yang bilang Maulid, kita ada sebagainya. Ada yang bilang Maulid ini sunnah Nabi, yang nggak bikin Maulid yang melanggar sunnah Nabi dan sebagainya.
Orang dikomporin, yang satu dikomporin, yang satu itu, akhirnya ribut mereka. Dan ternyata provokator di Indonesia itu ustaz semua. Mereka yang mempromosi umat itu. Mestinya yang merayakan Maulid bilang kepada para ajar bagaimana Nabi Muhammad itu berhidup, bagaimana Nabi Muhammad hidup kepada tetangganya, kepada orang yang lain agama, kepada sesama keluarga dan sebagainya. Dan kebanyakan orang tidak tahu itu. Dan Maulid isinya kita yang nggak Maulid. Bikin Maulid tapi isinya provokasi terhadap yang tidak Maulid. Yang nggak Maulid juga kan bikin pengajian. Isinya apa? Oh, yang bikin Maulid itu sedang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Allah. Nggak beres-beres. Ini perbedaan yang tidak mungkin ketemu jalan temunya. Susah. Maka masing-masing saling menghormati aja. Masing-masing saling menghormati. Ini kayak orang Bandung sama orang Garut ribut. Apa ributnya? Itu nagrek tanjakan atau turunan. Nggak bakal ketemu itu. Nagrek tanjakan. Ente nggak tahu nagrek itu turunan. Nggak ketemu. Mau dimakan. Maka saling menghargai. Yang musolli ya silahkan sholat dengan musolli, yang nggak sholat dengan musolli ya silahkan. Yang nggak boleh itu kalau musollinya ngerepotin orang. Dia musollinya gede sampai merepotkan kiri kanannya. Berisik dirinya. Pada gitu dikeluarin aja taruh di belakang biar nggak berisik. Yang penting sama-sama saya menghargai. Maka itu belajar bahwa perbedaan dalam masalah fikih itu sesuatu yang ada dan nyata dan tidak diada-adakan. Maka kita sudah berakhlak kepada Allah, sudah berakhlak kepada non-muslim, kita harus mantapkan akhlak kita juga kepada sesama muslim. Jangan akhirnya sesama muslim main saling sikut-sikutan. Cuma beda masalah-masalah biasa. Yang satu tarawihnya 20, yang satu tarawihnya 11. Dia bikin masjid sendiri. Yang satu ajarnya 2 kali, yang satu ajar sekali. Dia pindah RT. Ini kan orang kita ini kalau bedanya itu udah kayak lampu hukum oleh hati. Padahal sama-sama Islam. Nah, maka apa solusinya? Ngaji belajar. Ngaji belajar kok. Kenapa ya orang itu kok takbirnya begitu? Oh ternyata ada nih fatwa Belanda. Tapi kita jangan mentang-mentang beda boleh. Kita akhirnya asal beda aja. Jangan. Beda memang boleh, tapi jangan sampai mengundang fitnah. Ngerti gak mengundang fitnah? Contohnya begini, orang kita di Indonesia, apalagi di Jakarta, mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i itu sepakat menyentuh istri lawan jenis itu membatalkan wudhu. Semua sepakat itu. Tapi ada beberapa kawan kita yang mengatakan menyentuh istri nggak batal. Kenapa yang namanya batal itu menyentuh lawan jenis dengan nafsu? Kalau hanya berdasarkan itu sah-sah saja orang mau berpendapat itu. Itu pendapat ulama Hambali boleh begitu, sah-sah saja. Tapi jangan sampai mengerjakan sesuatu yang berbeda di tengah masyarakat yang belum paham. Imam misalnya, saya misalnya imam masjid. Di masjid yang orang sepakat bahwa menyentuh perempuan di lawan jenis termasuk di sini batal wudunya. Saya tahu itu, cuman saya berpendapat berbeda. Kayaknya nyentuh istri mah enggak batal. Kalau tanpa nafsu enggak batal. Nah, boleh nggak saya berpendapat itu? Ya boleh saja silahkan. Tapi jangan sampai mengundang fitnah. Ya pas azan datang, orang kan ramai-ramai ke masjid. Saya keluar mau ke masjid juga, karena saya imam masjidnya. Cuman biar romantis saya cipika-cipiki sama istri saya depan rumah. Tiba salimnya bolak-balik. Cipika-cipiki. Orang jemaah lewat gitu. Itu Ustaz romantis banget. Mau sholat aja pakai cipika-cipiki. Sah-sah aja dong. Masuk masjid. Kan orang situ beranggap pada isi itu batal. Saya masuk masjid nggak wudhu lagi langsung jadi imam. Kira-kira kamu kayak gimana? Imam kita tadi nyentuh istrinya nih. Batal nih. Kita diimamin sama orang yang sholatnya batal wudhunya. Buat dulu. Kok buat dia nggak sah wudhunya? Tadi batal. Akhirnya jadi fitnah. Anak ente